Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini ada yang menarik, kita pengen mendengar lebih lanjut dari Mas Wiryo ini tentang kursus infrastruktur desa. Jadi kemarin sudah sempat sekilas kalau nggak salah, dan kita akan lebih detail lagi, kita ingin mendengarkan lebih lanjut lagi. Seperti biasa, karena sarapan SDGs Desa adalah program dari Kapus Datin, maka seperti biasa ini update terbaru dari Kapus Datin kita ikutin sebelum masuk ke topik kita pagi hari ini. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Jadi kerabat desa sekalian, para kepala desa, perangkat desa, tenaga pendamping profesional. Jadi hal-hal yang menarik dari kursus ini kemarin sempat disampaikan sekilas itu kreativitas di lapangan itu. Jadi kemarin setelah acara ini Gus Urai itu menyampaikan file gitu kepada kami mengenai desain dan RAB untuk berbagai kegiatan ya, untuk pembangunan desa gitu. Jadi untuk pembangunan infrastruktur, desain RAB-nya, kemudian sampai ke gambarnya gitu. Kalau menurut kami ada satu hal yang menarik, kalau istilah Hernando de Soto itu revolusi diam-diam gitu. Jadi revolusi diam-diam terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa, warga desa itu ya antara lain seperti ini. Ketika kita bersedia gitu untuk membagikan pengetahuan, karena memang bentuknya pendampingan tentu saja ada yang memang harus free. Jadi contohnya kalau kita sama-sama setuju gitu, misalnya mengirimkan ke email inovasi pendamping @kemendesa.go.id tentang file-file yang boleh ya bisa dibagikan kepada warga desa secara gratis tadi, free gitu, meskipun tetap harus
sesuai kaidah modern harus jujur untuk kita menyampaikan ini penggagasnya, copyrightnya siapa. Misalnya tadi file tadi adalah penggagasnya Gus Urai. Gus Wiryo ini juga akan memiliki file-file yang sangat banyak untuk hal itu. Jadi kita juga belajar bahwa selama PPKM ini, selama hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, itu hal-hal yang sifatnya keterampilan ketika diberikan gitu, disampaikan secara online, itu juga masih butuh pendampingan lapangan. Jadi tenaga pendamping profesional mengambil tempat 2 pihak, mungkin juga bukan hanya tenaga pendamping profesional, tapi juga kerabat desa yang lain. Yang pertama memang kita membagikan secara online gitu. Kalau pendamping bahkan bisa langsung ke masing-masing pendamping melalui daily report pendamping desa. Tapi toh tetap harus ada pendampingan di lapangan, karena kalau tidak yang namanya keterampilan itu tidak cukup hanya membaca tapi mempraktekkan. Dan kemudian untuk infrastruktur ditambah satu lagi yaitu mengevaluasi. Jadi biasanya kalau di dalam infrastruktur itu selain proses perencanaan dan pelaksanaan, selama pelaksanaan juga perlu ada supervisi ke lapangan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kalau melihat perkembangannya sampai hari ini ada peluang ini Gus Koco, kerabat desa, dan sekaligus yang Gus Koco sampaikan bahwa di masa lalu bahkan ini menjadi proyek begitu. Ini Sapa Desa misalnya pernah mendapatkan informasi serupa di Sumatera gitu, dan langsung memang langsung berhenti itu personilnya, oknumnya, karena memproyekkan hal itu. Tapi kita tahu di dalam Kepmen 40 itu memang tetap ada peluang untuk misalnya menjadi supervisi di wilayah lain gitu, karena itu sangat dibutuhkan. Misalnya yang Gus Wiryo ini dari hal yang bangunan sederhana sampai yang kompleks kalau menurut LKPP seperti jembatan itu sebetulnya tetap bisa dibangun desa dengan cara swakelola. Berarti ada beberapa hal yang kita tahu dari Permendes 7 2021 yang terutama ditekankan adalah swakelola kegiatan gitu. Dan semula di atas kertas itu seperti jembatan itu dianggap sesuatu yang sulit sehingga bisa menggunakan konsultan. Tapi kita lihat di beberapa bagian di YouTube-nya dan di blognya Gus Wiryo itu termasuk yang bisa dilakukan secara swakelola. Kiranya seperti itu Gus Koco ini kalau berkembang akan sangat menguntungkan desa ini dan warganya gitu. Dan sebagai sebagai tindakan langsung dari TPP kepada warga desa gitu. Ada update Gus Ivan? Untuk update ini kebetulan kemarin ada masalah kesehatan jadi nggak ke kantor gitu. Tapi ini ada 3 hari untuk percobaan yang daily report ya. Kemarin sudah komunikasi dengan Ibu Kepala Badan gitu supaya lebih cepat gitu. Kemudian persiapan juga untuk rekrutmen pendamping lokal desa, terutama dari wilayah timur. Jadi ada tim kami yang berangkat ke Palu dan ke Papua gitu. Kemudian saya kira itu sementara Gus Koco. Terima kasih. Kita lanjut ke Mas Wiryo nih, tentang kursus infrastruktur, mungkin bisa dibagi ceritanya awal bulannya seperti apa sehingga punya gagasan, punya ide untuk mengembangkan kursus ini. Dan kadang-kadang yang menjadi tantangannya adalah sudah membayangkan bahwa ini nggak ada anggaran nih,
harus gimana dan seterusnya, sehingga kemudian hambatan tidak ada anggaran ini kemudian beberapa teman berpikir untuk tidak mengembangkan ide lah. Ini satu keberanian yang lain atau satu cara yang lain ini ketika kemudian dengan keterbatasan atau mungkin bahkan tidak adanya anggaran berpikir untuk membuat kursus infrastruktur desa. Silakan. Baik, terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gus Koco atau Pak De Koco yang saya hormati, Pak Ivan atau Gus Ivan, kemudian tim dari Kemendes yang saya hormati, teman-teman dari tenaga pendamping profesional, ada TA, ada PD, ada PLD, kemudian para pegiat desa, ada Pak Kades, ada Pak Sekdes atau Care, atau mungkin ada perangkat desa yang lain yang saya hormati. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas yang pernah kami lakukan. Ya, kemarin sudah sedikit kita singgung terkait dengan penguatan kapasitas yang dilakukan oleh teman-teman kita di Kabupaten Kuburaya. Pak Arpandi dan Pak Urey sudah menyampaikannya kemarin, dan saya juga sedikit menyinggung kaitannya dengan yang pernah saya lakukan di Kabupaten Kuburaya. Tadi Pak De Koco menyampaikan terkait dengan bagaimana sih latar belakangnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas atau kursus, ya. Jadi latar belakang yang membuat kami untuk berpikir atau berinisiatif melaksanakan kursus teknik sipil ini, yaitu terkait dengan dokumen APBDes di Kabupaten Kuburaya waktu itu yang sering terlambat. Jadi mestinya di Januari harapannya dokumen APBDes sudah bisa kelar supaya roda pemerintahan bisa berjalan, karena di APBDes ini ada terkait dengan penghasilan tetap, kemudian operasional kantor desa dan lain-lain. Karena kalau APBDes ini belum diperdeskan, maka tidak bisa pencairan dananya. Jadi karena keterlambatan APBDes, pencairan terlambat, ketika kita tanyakan, mereka pada umumnya menyampaikan keluhan bahwa dokumen APBDes itu belum bisa diperdeskan karena RKPDes-nya belum ada sebagai dasar untuk penyusunan APBDes, rencana kerja pemerintah desa, belum ada. Nah, RKP desa ini dokumennya antara lain adalah desain atau gambar rencana dan rencana anggaran biaya, ya, atau RAP, ya. Jadi keluhan mereka kaitannya desain dan RAP untuk kegiatan infrastruktur. Kalau kegiatan-kegiatan lain yang rutin, misalnya untuk siltap atau operasional atau kegiatan pemberdayaan, mereka umumnya bisa. Tapi untuk kegiatan yang infrastruktur atau pembangunan, mereka umumnya sulit. Nah, kita bisa memaklumi ya kondisi di desa terkait dengan sumber daya yang berlatar belakang teknis, ya, atau berlatar belakang teknik sipil. Ini ya barangkali kalau tidak disebut minim sulit ditemukan begitu ya. Nah, ini yang membuat kami berpikir bagaimana desa bisa membuat desain dan RAP sendiri, ya, dengan kemampuan sendiri. Nah, memang kalau untuk memahami ilmu teknik sipil perlu belajar bertahun-tahun, tapi kita coba siasati ilmu teknik sipil atau ilmu bangunan yang praktis lah, yang untuk keperluan desain dan RAP kegiatan infrastruktur. Nah, dengan latar belakang itu kami mencoba menggagas pelaksanaan kursus teknik sipil, ya. Kita katakan kursus karena ini dia memakan waktu yang lama, bukan pelatihan biasa yang sehari 2 hari. Jadi pelatihannya memakan waktu bisa sampai 4 bulan. Nah, ini sudah ditampilkan oleh Gus Koco kaitannya dengan presentasi yang mungkin bisa membantu kita untuk memahami karena bentuknya visual, ya. Bisa lanjut, Gus.
Ya. Ya, jadi ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Menteri ya, Gus Menteri Desa dalam beberapa kesempatan. Ya, kalau dalam contoh ini pada kesempatan 16 Februari yang dimuat di Antara News menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas tokoh desa ini bisa untuk mempercepat pembangunan yang berbasis SDGs. Nah, itu. Kemudian tokoh desa yang dimaksud adalah di slide berikutnya dijelaskan, di sana ada kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, dan pengurus BUMDes. Ini yang dimaksud tokoh desa. Jadi Gus Menteri Halim menekankan soal peningkatan kapasitas. Jadi kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pengurus BUMDes, dan juga masyarakat umum. Ini juga menjadi latar belakang kenapa kami mencoba untuk memberikan penguatan-penguatan kepada kepala desa maupun perangkat desa maupun yang lainnya. Nah, ini berikutnya, ya. Jadi mulai dari hal yang umum, saya ingin sampaikan, saya kira semuanya sudah tahu ya teman-teman, ini ada beberapa jenis-jenis peningkatan kapasitas ya yang bisa kita lakukan, bisa pola diskusi, 2 arah ya, kemudian juga bisa fokus group discussion atau FGD, kemudian bisa pola pelatihan-pelatihan ya, dan kemudian ini yang terakhir yang kami coba terapkan adalah pola kursus. Jadi pelatihan kami bedakan dengan kursus, kalau pelatihan sehari 2 hari atau mungkin seminggu, tapi kalau kursus dia continue. Nah, dalam hal ini yang sudah diterapkan untuk yang kursus teknik sipil ini selama 3 bulan ya, sekitar 3 bulan atau 11 kali pertemuan. Nah, pertemuannya itu seminggu sekali atau sepekan sekali di hari Sabtu dari pagi jam 8.30 sampai jam 15.30 ya, jadi sampai setengah 4 sampai sore pertemuannya. Nah, itu di antara jenis-jenis. Kemudian yang kami lakukan di slide berikutnya, ya, jadi yang kami lakukan terkait dengan peningkatan kapasitas berupa kursus, ada yang kursus bersifat offline atau luar jaringan atau luring. Nah, ini berarti harus berinteraksi langsung ya. Ini memang ada plus minusnya ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kursus offline ya kelebihannya bisa berinteraksi langsung antara peserta dan narasumber, bisa diskusi karena hadir. Tapi kelemahannya dia harus disepakati bersama waktunya, tempatnya, dan bisa memakan biaya ya kalau memang tidak ada dukungan yang lainnya. Nah, selain kursus offline yang kami kembangkan terkait dengan perkembangan IT, ilmu informasi teknologi IT, kami coba mengembangkan kursus online atau dalam jaringan daring via media internet, khususnya melalui blog ya, yang kita pakai, yang kami pakai adalah Blogspot ya, yang gratisan ya, yang gratisan. Kemudian media lain yang coba kami kembangkan, karena untuk yang Blogspot ini juga ada keterbatasan ya untuk menjelaskan ya, karena dia berupa tulisan-tulisan, dan mungkin kalau yang tidak biasa atau tidak suka membaca, ini juga menjadi kendala juga. Jadi kami kembangkan untuk melengkapi yang blog tadi, kita buat yang YouTube. Iya, berikutnya Pak. Nah, ini kalau yang untuk contoh kursus luring ya atau offline, ini sasarannya perangkat desa dan kader teknik. Tadi sudah kami jelaskan latar belakangnya, perangkat desa dan kader teknik yang minim pengetahuan untuk di bidang teknik sipil. Harapannya mereka bisa menyusun desain dan draft sendiri, tidak perlu pihak ketiga atau konsultan. Yang tadi cerita juga pihak ketiga bisa yang tidak sesuai dengan aturan ya, misalnya tadi fasilitator ataupun pendamping desa menerima upah yang di luar upah ataupun di luar gaji. Nah, ini juga problem juga ya. Jadi harapannya kalau perangkat desa yang mengerjakan sendiri dari hal-hal yang sederhana
seperti tadi sudah disebut, misalnya jalan rapat beton atau timbunan atau jembatan yang sederhana. Ini harapannya mengurangi ya secara bertahap hal-hal yang bisa untuk menghemat pengeluaran desa, karena tidak perlu membayar untuk konsultan maupun ahli yang membuat draft. Nah, ini untuk yang kursus teknik sipil tadi sudah disinggung oleh Pak Ade Koco, dilaksanakan secara gratis ya, gratis memang. Jadi karena kalau berbayar tentu saja mungkin berat bagi perangkat desa. Jadi kami usahakan gratis. Bagaimana bisa gratis? Pertama, untuk dukungan ATK ya, berupa kertas, spidol dan sebagainya untuk di pertemuan itu kami ya swadaya, dan juga ada bantuan dari operasional kantor. Kemudian untuk infokusnya kita juga swadaya pinjem begitu. Kemudian untuk gedungnya memang ada pembayaran untuk listrik ya, kita wajar, anggap wajar sekitar 100.000. Kemudian ini juga berkat dukungan dari Pemdes Kabupaten Kuburaya waktu itu melobi untuk memakai ruangan begitu ya, yang ruang cukup layak lah untuk pertemuan. Nah, ini dilaksanakan 11 kali pertemuan. Jadi 1 pekan sekali pertemuan di hari Sabtu. Kita pilih hari Sabtu karena mengurangi gangguan untuk perangkat desa melayani di desa begitu. Jadi kita pertemuan di hari Sabtu. Nah, kemudian untuk narasumbernya dari kami sendiri selaku TAID dan juga beberapa orang pendamping desa teknik infrastruktur ya, yang kita nilai cukup mampu untuk menyampaikan pelatihan-pelatihan, kita seleksi ya. Nah, ini selama sekitar 3 bulan, 11 kali pertemuan. Nah, ternyata yang menarik dari yang sudah kami lakukan di kursus teknik sipil, mereka belum puas. Karena pada saat kursus teknik sipil ini ada materi menggambar teknik, tapi karena materi menggambar tekniknya itu hanya beberapa jam, mereka kurang puas. Mereka meminta supaya dilaksanakannya kembali ataupun pendalaman terkait dengan menggambar teknik. Jadi kami mengakomodir ya kemauan teman-teman peserta, kemudian membuka kembali kursus untuk menggambar teknik, pendalaman dari kursus teknik sipil. Nah, untuk kursus menggambar teknik ini kita coba lakukan 6 kali pertemuan ya, sepekan sekali. Nah, untuk menggambar teknik ini mulai dari dasar, gambar proyeksi dan sebagainya, kemudian menggambar secara manual, dan kemudian kita juga kenalkan aplikasi menggambar yang relatif cukup mudah dan banyak tutorial di YouTube ya, yaitu aplikasi SketchUp. Jadi kita juga perkenalkan, harapannya bisa mempermudah. Tapi kita sampaikan bahwa untuk dokumen desain gambar rencana tidak mesti harus pakai gambar komputer. Kalau misalnya mereka tidak bisa pakai komputer, pakai gambar manual pun boleh. Tapi kalau gambar manual, risikonya kalau ada perbaikan-perbaikan berarti menggambar ulang. Tapi kalau pakai aplikasi atau komputer, kita kalau ada perbaikan tidak perlu menggambar ulang, cukup diedit. Kita sampaikan seperti itu. Jadi 6 kali pertemuan. Nah, kemudian ini gambaran situasinya. Jadi untuk memancing mereka supaya aktif, kami sampaikan seluruh peserta akan mendapat piagam penghargaan yang akan ditandatangani oleh kepala dinas ya dari pemberdayaan masyarakat. Ya, kemudian diuraikan juga materi-materinya, asal peserta ini minimal 75% hadir untuk tatap muka. Nah, itu kami akan beri sertifikat ya. Nah, itu untuk memancing mereka supaya bisa hadir ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau gratis konsumsinya bagaimana? Konsumsinya karena kita nggak ada anggaran untuk konsumsinya masing-masing mereka. Kebetulan di lokasi pelatihan itu nggak jauh dari warung makan, jadi bisa istirahat, mereka makan dulu atau ngopi dulu. Nah, ini yang kedua, ini gambaran yang kelanjutannya ya, itu menggambar teknik ya, ini pendalaman konsep-konsep filosofinya, bagaimana menggambar teknik. Nah, ini kita uraikan ya, mulai dari proyeksi,
supaya mereka paham bahwa di gambar teknik itu ada kaidah-kaidahnya. Pertama, perspektifnya bagaimana, kemudian potongan melintang, potongan memanjang, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan kiri. Nah, kita uraikan dari konsep proyeksinya itu. Itu, Pak. Kemudian setelah kursus offline ini berupa pertemuan langsung, kita kembangkan juga yang online ya, yaitu pertama kita coba membuat blog memang dilatar belakangi dari kesulitan teman-teman di desa dan juga termasuk pendamping desa dan pendamping lokal desa yang tidak berlatar belakang teknis, itu kita juga coba dorong untuk mengikuti kursus online ini ya. Karena bagaimanapun PLD salah satu tugasnya itu juga mendampingi yang bidang infrastruktur, sementara PLD tidak ada PLD teknik ya. Dan juga yang lainnya, kalau di Kalbar ini untuk pendamping desa yang teknik infrastruktur PDTI itu minim, Pak. Hampir tidak ada kabupaten yang PDTI-nya lengkap. Itu seingat saya di Kalbar itu nggak ada yang PDTI-nya lengkap. Jadi banyak kekurangan. Nah, kekurangan PDTI ini kami berharap bisa ditutupi oleh pendamping desa pemberdayaan dan juga PLD. Jadi saya coba membuat blog yang berisi konten-konten ilmu bangunan secara sederhana. Jadi nama blognya ini infrastruktur pedesaan, itu ada linknya. Terus isi utamanya, ini kami sampaikan ada 50 contoh desain dan RAP kegiatan infrastruktur desa. Ya, kami bagi berbagi desain dan contoh RAP kepada viewer ya yang mengunjungi blog kami. Itu mulai dari yang sederhana, jalan rabat beton, saluran, kemudian gedung PAUD, gedung posyandu dan sebagainya. Jadi ada 50 contoh, nanti teman-teman yang belum pernah mengunjungi blog saya bisa kunjungi. Nah, nanti di halaman pertama langsung disajikan ada 50 contoh desain dan RAP kegiatan infrastruktur desa yang langsung diklik nanti menuju ke halaman yang diuraikan. Jadi itu selain ada 50 contoh desain dan RAP, kita juga menyampaikan kegiatan-kegiatan pendampingan semacam news ya, semacam news ataupun diskusi-diskusi. Hasil diskusi-diskusi kita sampaikan di blog ini. Kemudian juga kita di blog ini menyampaikan best practice ya, best practice di lapangan. Harapannya bisa menjadi contoh lah teman-teman yang mengunjungi blog kami. Ini blog. Kemudian alternatif lain ya untuk mengurangi sebelum yang YouTube, ini contoh blognya ya, infrastruktur pedesaan. Ya lumayan juga lah tayangannya ya, sudah 231.000 lebih. Lumayan banyak yang mengunjungi, alhamdulillah. Nah, ini contohnya. Jadi nanti ada 50 contoh desain. Ini contohnya gedung PAUD ya, yang konstruksi beton. Nanti ada gedung PAUD yang konstruksi kayu dan sebagainya. Nah, kemudian selain blogspot, untuk mengurangi kelemahan-kelemahan di blog, kita coba media sosial lain yaitu YouTube ya. Di slide berikutnya kita lihat, ini YouTube link channel saya ya. Jadi nama channelnya Wirjo Caram. Kemudian isi utamanya ini karena memang untuk membimbing teman-teman di desa maupun pendamping desa maupun pendamping lokal desa untuk memahami desain dan RAP, lebih utama saya menyoroti soal tutorial cara penyusunan desain dan RAP ya. Ini berbagai jenis kegiatan juga infrastruktur yang sebagian sudah dijelaskan dalam blog ya. Ini kita coba jelaskan ulang dengan audio visual terkait infrastruktur sederhana, jalan ya, mulai dari jalan tanah, jalan beton, jalan aspal itu ada kami uraikan. Kemudian jembatan, jembatan juga ini kami sampaikan mulai dari jembatan kayu, bahkan jembatan beton ada juga kami uraikan di dalam YouTube ini. Selain jembatan ada gorong-gorong juga ya, gorong-gorong, bokalvet, saluran, ada juga bangunan-bangunan.
Bangunan sederhana seperti misalnya pos kamling, ada kami sampaikan gambarnya, desainnya dalam 3 dimensi, ya, sehingga harapannya dengan gambar-gambar 3 dimensi ini teman-teman pendamping maupun pegiat desa yang lain bisa lebih memahami. Selain itu dasar-dasar ilmu bangunan kami juga share ya dalam video atau YouTube tersebut, dan juga khususnya yang dipakai kaitannya dengan material beton. Nah, kami sampaikan soal teknologi beton, baik pemilihan materialnya maupun cara pengujiannya ya, kuat tekannya dan sebagainya. Karena kebanyakan di desa kita lihat banyak desa yang tidak tahu bahwa beton itu ada mutu-mutunya ya, mutu K100, K125 dan sebagainya. Sehingga ini mempengaruhi cara pencampurannya. Kebanyakan juga campurannya asal ya, tidak sesuai dengan proporsi yang standarnya. Ini juga kami uraikan. Jadi itu untuk yang online adalah berbentuk blog dan YouTube. Ini contoh tampilan YouTube saya, misalnya cara membuat ya jalan rapat beton. Nah, ini viewernya udah lumayan juga sampai 15.000. Kemudian menghitung komposisi campuran beton, viewernya 6,8. Kemudian yang banyak peminat ini juga cara membuat rap saluran beton bertulang, ini sampai 20.000 viewer ya. Ya ini kita share. Nah biasanya di kolom komentar banyak yang minta file ya, file berupa Excel. Nah kalau ada permintaan-permintaan itu, insya Allah kami coba penuhi ya. Setelah mencantumkan emailnya kami sampaikan begitu. Itu gambaran apa terkait dengan latar belakang dan pelaksanaan kegiatan kursus baik daring maupun online. Nah, kalau memang berkenan, ada satu contoh cara penyusunan rap yang mudah ya, yang ada dalam slide berikutnya ya, ada dalam file slide berikutnya. Kalau memang masih ada waktu, boleh berkenan ditayangkan. Contoh ya, cara mudah membuat rap ya, terutama rap yang sederhana berupa rap saluran ya, galian saluran. Ya, ini di dalam media YouTube juga kami buat contoh seperti ini ya. Misalnya bagaimana cara mudah kita untuk membuat rap ya, yang kegiatan padat karya tunai desa atau PKTD yang berupa galian drainase ya atau saluran yang dilaksanakan secara manual. Nah itu kita uraikan dalam tutorial tersebut. Jadi uraiannya misalnya di slide berikutnya ya. Pertama kita uraikan gambarnya ya. Dalam pelaksanaan di lapangan sebelum kita membuat gambar, tentunya kalau kita ada usulan kegiatan saluran misalnya atau kegiatan yang lain, kita survei dulu ke lapangan. Jadi survei dulu, kasih kesejahteraannya maupun timnya ya sebagai PKA, survei dulu ke lapangan ya. Misalnya usulannya saluran, panjang salurannya berapa yang diperlukan ya, kemudian lebarnya dan sebagainya. Ini contoh gambar perspektifnya. Nah, salurannya yang warna biru itu. Nah, ini potongan melintangnya ya, potongan melintang saluran. Ini kalau teman-teman yang buka Zoom dalam laptop cukup jelas. Di sini misalnya kita ambil contoh saluran galian manual, lebar atasnya itu 1,5 meter, lebar bawahnya 1,2 meter dan kedalamannya 1 meter ya. Jadi berupa trapesium. Nah, dari gambar ini berdasarkan hasil survei kita akan menghitung dulu volume dari galiannya ya. Ya, yang tadi panjangnya 1000 meter. Nah, kita hitung berikutnya, klik lagi. Ya lagi. Ini dimensi salurannya, panjang 1000, lebar atas 1,5, lebar bawah 1,2, dalamnya 1 meter.
Berarti kita hitung dulu dimensi ataupun potongannya ya. Kita hitung dulu potongannya, lanjut. Potongan melintang saluran. Jadi ini luas penampang salurannya dulu. Lebar atas 1,5 ditambah lebar bawah 1,2 dibagi 2 dikalikan kedalamannya 1 meter. Ini untuk menghitung luas penampang salurannya ya. Jadi setelah penjumlahan, pembagian, dan perkalian dari luas penampang tersebut atau dari dimensi tadi, kita dapat luas penampang 1,35 meter persegi, luas penampangnya. Dari luas penampang ini, kita kalikan panjangnya, dapatlah volumenya ya. Jadi volume galian tersebut 1.350 meter kubik ya, saluran yang panjangnya 1.000 meter tersebut. Nah, dari volume ini, kita akan menganalisis lebih lanjut lagi ya di slide berikutnya. Ya. Nah, kita menganalisis kebutuhan tenaga untuk pekerjaan galian ya. Karena ini contoh sederhana pekerjaan galian. Ini berdasarkan analisa SNI. Jadi di sana kalau untuk galian manual ini indeksnya ya untuk pekerja ini 0,75 koefisiennya 0,75 hari orang kerja atau HOK. Kemudian tinggal dikalikan saja dengan volume yang tadi sudah kita hitung yaitu 1.350. Jadi koefisien yang 0,75 HOK untuk pekerja ini itu sudah standar SNI. Jadi untuk galian dengan kedalaman di bawah 2 meter untuk 1 meter kubiknya perlu 0,75 HOK. Sehingga kalau panjang saluran tadi 1.000 meter ya, kemudian sudah dihitung volumenya tadi 1.350 meter kubik, maka tinggal dikalikan 0,75 kali 1.350 meter kubik, sehingga perlu HOK untuk pekerja 1.013 HOK. Kemudian untuk mandornya, ini indeksnya, standarnya 0,025 per meter kubik dikalikan kali volumenya 1.350 meter kubik sehingga perlu mandor 34 HOK hari orang kerja. Nah, barulah kita hitung nilai rupiahnya ya. Ini berdasarkan analisa SNI, ada disebutkan referensinya. Nah, baru kita hitung nilai rupiahnya berupa rencana anggaran biaya. Jadi yang pekerja tadi 1.013 HOK dikalikan harga satuan pekerja. Misalnya ya, misal harga satuan pekerja ini per HOK 100.000, sehingga jumlah rupiahnya untuk pekerja ini 101.300.000 rupiah. Kemudian untuk mandor perlu 34 HOK ya dari hitungan tadi. Kemudian misalnya harga satuan mandor 120.000, tinggal dikalikan 34 HOK kali 120.000 sama dengan 4.080.000. Kemudian ditotalkan harga yang pekerja tadi ya, jumlahnya 101.300 tambah 4.080.000, totalnya 105.380.000. Dengan demikian, rencana anggaran biaya untuk pekerjaan saluran galian manual dengan metode PKTD itu sudah kita dapatkan nilai rupiahnya 105.380.000. Nah, tinggal kita nyari untuk honor TPK-nya. Nah, biasanya honor TPK ini dia tiap kabupaten ada kebijakan sendiri yang ditetapkan melalui peraturan bupati di daerahnya masing-masing. Sehingga dari contoh ini kita bisa melihat cukup sederhana ya, cukup sederhana cara menghitung RAP ya untuk yang kegiatan sederhana tentunya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi seperti jembatan gantung atau gedung bertingkat, ini yang saya kira perlu tenaga expert ya, tenaga ahli di bidangnya karena menyangkut keamanan nyawa manusia. Karena ada beberapa kasus juga di Kalbar, jembatan gantung angkernya putus sehingga memakan korban ya.
Kemudian ada juga bangunan yang runtuh, bangunan beton ya, kantor desa, salah satu desa di Kalbar ada kasus runtuh hampir rata dengan tanah, Pak. Ya, itu gedung bertingkat. Jadi kalau konstruksi-konstruksi yang berisiko tinggi terhadap kemungkinan kegagalan konstruksi, saya sarankan harus berkonsultasi kepada ahlinya ya, kepada ahlinya. Tapi untuk konstruksi-konstruksi yang sederhana, kayak jalan rapat beton, saluran, baik saluran galian maupun pasangan batu atau beton, itu bisa dilaksanakan sendiri. Jadi intinya metode penyusunan RAP ini terutama bagi teman-teman yang di luar teknik, ingin kami sampaikan, metodenya intinya adalah ketika ada usulan kegiatan infrastruktur, misal jalan, pertama adalah kita melakukan survei teknis di lapangan, ya. Panjang jalannya berapa, kemudian lebarnya, kemudian kira-kira ada penebangan pohon tidak dan sebagainya, itu disurvei. Kemudian dari survei itulah kita bisa tuangkan ke dalam gambar teknis. Ya, gambar teknis paling tidak mencakup perspektifnya sama potongannya ya, sama potongan, kemudian penampang memanjang, penampang melintang. Kalau bangunan lebih detail lagi, misalnya kalau bangunan harus perlu disampaikan juga bagaimana kapspannya ya, atau kuda-kudanya mau seperti apa, gitu ya. Kalau beton bertulang berarti tulangannya seperti apa, itu harus detail. Tapi kalau yang sederhana, jalan beton, timbunan, intinya survei, kemudian digambar sesuai dengan kaidah teknis. Jangan lupa gambarnya perlu ada stuk list di samping kanan atau bawah atau di tempat yang lain sesuai standarnya, yang menguraikan kegiatannya apa ya. Kemudian ada validasinya bahwa gambar itu memang gambar resmi karena akan menjadi dokumen resmi RKPDes dan APBDes, sehingga suatu saat kegiatan infrastruktur itu diperiksa ya, baik oleh inspektorat atau yang lainnya, ada validasinya bahwa itu gambar yang memang benar-benar bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kegiatan infrastruktur tersebut. Ya, ada validasinya. Ini yang sering lupa ya, jadi gambarnya polos saja, nggak ada yang tanda tangan, sehingga ini kalau ada apa-apa sulit untuk dipertanggungjawabkan. Jadi setelah gambar, barulah menghitung volume. Seperti tadi ya, saluran ya, sudah ada gambar, dimensinya berapa, kemudian kita dapatkan volumenya, dari volume kita analisis. Nah ini yang biasanya di lapangan, mohon maaf, banyak desa-desa karena kemampuan untuk membuat RAP ini minim, jadi modelnya cuma nanya tukang, Pak. Misalnya kayak jalan rapat beton, ya, panjang sekian, lebar sekian, dia nanya tukang, kira-kira semennya berapa? Kira-kira pasirnya berapa? Kira-kira batunya berapa? Nah ini kalau ada pemeriksaan kan tidak bisa dipertanggungjawabkan kan? Ya, jadi harus ada ureannya. Munculnya jumlah semen, jumlah pasir, jumlah batu harus ada ureannya. Nah, urean inilah yang disebut analisa. Nah, analisa ini banyak pilihan ya, banyak opsi. Antara lain yang sekarang dikembangkan dan populer adalah analisa SNI. Nah, analisa SNI untuk setiap kegiatan tuh ada, mulai dari jalan, bangunan, itu ada ya, tinggal googling aja, bisa kita dapatkan analisa harga satuan AHS ya, untuk berbagai jenis kegiatan berdasarkan SNI. Dari gambar, kemudian menghitung volume, menganalisis, udah dapat volume masing-masing materialnya, upahnya, barulah dikalikan dengan harga masing-masing dari komponen tadi. Misalnya komponen upah, pekerja berapa, tukang berapa, kepala tukang berapa persatuannya, mandor kalau ada. Kemudian untuk komponen material, semen harganya berapa, pasir berapa, batu berapa, dan sebagainya, dikalikan dengan yang tadi sudah kita hitung atau yang sudah kita analisa. Nah, setelah itu selesai, kita akan mendapatkan RAP-nya, rencana anggaran biaya yang sudah kita hitung dan bisa kita pertanggungjawabkan karena ada referensinya. Jadi sekali lagi kaitannya dengan analisa harus ada referensinya, bukan analisa ini mau-maunya sendiri. Ya, silakan referensinya boleh SNI, boleh BOW, boleh analisa K ya, atau analisa kabupaten yang dulu populer, atau analisa lain yang bisa
dipertanggungjawabkan secara akademis. Saya kira itu Gus Ivan dan Pak De Koco share saya terkait dengan pelaksanaan kegiatan kursus atau peningkatan kapasitas ya, baik yang offline, luring ataupun online daring. Terima kasih kesempatannya. Ini luar biasa sekali ini Mas Wiryo. Yang menarik buat saya nama di channel YouTube-nya ini 007 James Bond ini, Wiryo Kamal James Bond 007. Luar biasa. Mas Wiryo, ini sepertinya perlu menjadi catatan tersendiri di teman-teman Kemendes, mungkin Gus Ivan dan juga karena Gus Ivan ini masuk di gugus atau apa kemarin itu tentang SDGs desa, peningkatan kapasitas menjadi penting, dan kebiasaan atau ya mungkin kalau di bahasa sosial media itu kan ciri khas plus 62 itu kan ciri khasnya orang Indonesia gitu kan. Jadi kalau ada yang berbagi pun kemudian teman-teman yang pengen mendapat informasi itu seperti hanya dia yang harus dilayani. Jadi kirim data dong, kirim alamat email dan seterusnya. Nah ini pasti akan menyita banyak waktu dan energi untuk itu. Jadi dari blogspot yang ada saya melihat ada sampai 50 desain dan RAB infrastruktur desa. Ini buat menurut saya sangat luar biasa. Mas Wiryo sudah menyiapkan itu, dan Mas Wiryo punya channel YouTube yang menurut saya layak untuk kemudian teman-teman pendamping profesional, kepala desa, perangkat desa, mungkin khususnya KAUR pembangunan itu perlu mengikuti mensubscribe channelnya Mas Wiryo ini karena karena di situ banyak ilmunya. Sekedar saran ini Mas Wiryo, jadi memaksimalkan pemanfaatan media yang gratisan. YouTube salah satunya. YouTube ini menurut saya luar biasa. Dari pengguna YouTube pengguna seluler di Indonesia itu hampir 90% itu menggunakan aplikasi YouTube. Artinya potensi untuk kemudian melihat YouTube itu jadi sangat luar biasa. Nah, sekedar saran saya Mas Wiryo, ketika daripada menjawab chatting untuk kemudian minta contoh RAB dan seterusnya, sekedar saran karena saya sempat tadi sambil menengok juga channelnya Mas Wiryo tadi, kita memanfaatkan deskripsi dan memanfaatkan fasilitas dari Google. Jadi mungkin di deskripsi Mas Wiryo bisa akan ada kita punya fasilitas Google Drive ya. Jadi di Google Drive bikin satu folder semua data Excel atau data-data gambar dalam satu folder tertentu. Lah kemudian di channel YouTube yang kemudian tema tentang taruh kata nih tentang tandon air gitu kan. Nah, ketika channel YouTube-nya tentang tandon air, di deskripsi itu disebutkan juga link untuk mendapatkan file-file itu cukup mereka masuk ke cukup mereka klik ke Google Drive yang sudah disiapkan. Jadi Mas Wiryo nggak perlu terlalu sibuk dengan menjawab chatting dan seterusnya. Dan menurut saya channelnya sudah oke, dan ini menurut saya kembali lagi ini menurut saya ya. Ini menjadi menarik kalau kemudian teman-teman di Kemendes, ini catatan untuk Kapus Datin dan penasihat menteri ini, Prof. Yoyon karena kebetulan ada di sini. Ini yang menjadi menarik sebenarnya Mas Wiryo ini sudah bisa menjadi sudah bisa disiapkan satu konten khusus di Akademi TV Desa, Akademi Desa. Karena Akademi Desa ini kan edukasi untuk desa. Nah, sementara Kemendes punya orang yang
edukator luar biasa untuk hal teknik umpamanya yang sudah membuktikan kemampuannya. Jadi bisa mengisi di acara akademi desa dengan segmen atau dengan materi-materi tentang teknik infrastruktur desa umpamanya. Ada berapa episode bisa disiapkan di situ. Kemudian Mas Suryo bisa juga menyiapkan karena sudah punya pengalaman untuk melakukan kursus, artinya ada pretest dan posttest. Jadi pretestnya mereka harus ngisi, selesai mengikuti, maka kemudian ikut posttestnya. Ketika posttestnya itu kemudian mampu menjawab benar sampai berapa persen, maka kemudian siapapun yang mengikuti itu bisa mendapatkan e-sertifikat atau bisa mendapatkan satu nilai sehingga itu bisa dikonversi menjadi SKS atau apa kalau kemarin di RPL dan seterusnya. Tapi ini mungkin hanya ide-ide sederhana saya ketika saya sedikit mengetahui tentang bagaimana akademi desa, dan menurut saya mentor-mentornya itu ada dari teman-teman tenaga pendamping profesional. Kenapa tidak kemudian diberikan ruang untuk itu? Jadi ini satu tantangan menurut saya. Terima kasih Mas Suryo untuk presentasinya, dan luar biasa. Saya sangat respect dengan Mas Suryo karena kerelaan berbagi ilmu, kerelaan untuk kemudian peduli dengan menjawab permasalahan teman-teman di desa, dan ini satu contoh, satu inspirasi yang bisa diduplikasi oleh teman-teman pendamping profesional yang lain. Hormat saya untuk Pak Suryo, untuk semua yang sudah dikerjakan. Terima kasih. Kita ingin mendapatkan pandangan dari Gus Ivan dan nanti closing statement dari Prof. Yoyan, yang mungkin teriakan-teriakan saya ketika sampainya di Prof. Yoyan, Prof. Yoyan yang memang jadi pembisiknya menteri akan lebih cepat didengar, karena apalah artinya teriakan Suryo Koco ketika suara itu tidak sampai di pengambil kebijakan. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Ya, kita salut kepada Gus Suryo ini. Tadi yang disampaikan Gus Koco memang benar. Untuk saat ini memang paling banyak pengguna media sosial itu YouTube, dan yang kedua WhatsApp, dan yang ketiga Facebook. Sebetulnya tidak ada blog di situ karena nggak termasuk medsos, itu bagian dari internet yang lain gitu. Tapi artinya memang masuk akal kalau kemudian melakukan pembelajaran daring antara lain melalui YouTube itu, karena itu salah satu yang saat ini banyak digunakan. Dan kenapa ini perlu dihadirkan Gus Koco, kerabat desa sekalian? Jadi setiap kali ada inovasi, kreasi dari desa, baik itu dari kepala desa, kemudian dari perangkat desa, kemudian dari tenaga pendamping profesional, kemudian BUMDes juga. Itu kalau sampai Kementerian Desa ketinggalan, itu Gus Halim selalu langsung memanggil dan kemudian menyatakan, loh kok bisa kita nggak kita duluan gitu. Makanya ini juga termasuk yang tadi disampaikan, bahwa dengan kursus yang sudah sangat lengkap dilakukan secara mandiri gitu, itu ya memang harus segera masuk ke Kementerian Desa gitu maksudnya. Tentu saja dengan tetap sesuai kaidah-kaidah modern, bahwa bagaimanapun copyright tetap milik dari tenaga pendamping masing-masing. Begitu juga kalau ada inovasi kepala desa, kemudian inovasi dari BUMDes dan sebagainya, juga copyright tetap di masing-masing. Hanya Kementerian Desa harus menyampaikan kepada
publik supaya revolusi peningkatan kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas yang sifatnya revolusioner itu segera berjalan. Jadi makanya perlu masuk ke dalam tim bagaimana teknologi bisa masuk desa dengan cara mudah gitu. Dan tetap ngeling ke pemilik idenya sendiri-sendiri. Sebetulnya ya bisa orang punya ide sesuai kebutuhan desa. Tadi di bagian awal terbaca ini Gus Koco, kerabat desa. Kenapa butuh? Karena desa butuh. Jadi karena desa butuh untuk menyusun itulah kursus. Nah, hal-hal semacam itu ya, hal-hal semacam yang penting Gus Koco ya. Apa namanya, Kementerian Desa kami bisa menjamin akan apa namanya mendukung dan sejauh mungkin akan memfasilitasi ya. Termasuk misalnya kalau mau daring kemudian menggunakan servernya atau storage-nya Kementerian Desa langsung kami sediakan saja, apalagi itu apa untuk kepentingan desa itu. Seperti itu Gus Koco. Oke, terima kasih. Closing statement Prof. Yayan, ini temuan yang luar biasa. Revolusi itu kata Soekarno adalah harmoninya destruksi dan konstruksi. Jadi kalau kemudian kita menghancurkan semuanya tanpa ada konstruksinya, maka itu hanya menjadikan anarki. Nah, kalau kita hanya menata tapi tidak menghancurkan yang tidak penting, itu hanya reformasi seperti yang sekarang terjadi. Jadi hanya membangun tapi tidak menghancurkan apa-apa yang sudah rusak. Ini apa yang tidak perlu. Ini jadinya reformasi. Revolusi yang dilakukan Kemendes luar biasa, kuasa data desa sudah diluncurkan, bagaimana SDGs desa dan seterusnya. Kita juga ingin melihat ini revolusi untuk teman-teman pendamping profesional. Apakah hanya menambah label profesional saja atau kemudian ada revolusi edukasi yang kemudian sudah dicontohkan oleh Mas Wiryo ini, cara-cara luar biasanya. Silakan Prof. Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan selamat nih Mas Wiryo ya, ceripaya penyelenggaraan pelatihan. Menurut saya ini salah satu bentuk hasil dari capacity building ini yang dilakukan oleh Gus Ipan dan teman-teman di kementerian. Ya, karena kemandirian ini menjadi salah satu indikator yang sangat penting ya, dan Mas Wiryo sudah membuktikan itu. Pak Koco dan Pak Ipan, saya ingin mengikuti cara berpikirnya orang Indonesia pada umumnya. Ya. Begini, Mas Wiryo itu secara material ya tentang infrastruktur itu saya tidak meragukan lagi. Ya, tadi yang penjelasan RAB, beton dan lain-lain itu ya. Cuman kan orang kita itu mindsetnya itu ada dua, satu aspek materialnya, dua aspek formalnya. Gitu. Nah, aspek formalnya ini salah satu pertanyaannya, penyelenggara kursus ini siapa? Ya, tadi saya tanya ke Gus Ipan. Ya, katanya para pendamping. Ya. Pendamping itu pendamping individual apa pendamping siapa saya juga tidak tahu. Karena apa? Karena di dalam penyelenggaraan kursus itu ada standarnya. Ya. Mungkin Mas Wiryo nanti bisa mencari informasi. Karena saya ingin Mas Wiryo ini melembaga kegiatannya. Tidak tentatif 1-2 kali, tapi melembaga. Karena apa? Karena literasi infrastruktur ini penting sekali. Ya. Untuk siapapun, sekarang ini literasi infrastruktur itu dalam berbagai macam bentuk penting sekali. Apakah itu listrik, air, dan macam-macam. Jadi melembaga. Ya. Maka dilanjutkan penyelenggara khususnya itu jangan sebatas individual. Ya. Apakah dalam bentuk apa terserah. Ya. Untuk menjamin apa tadi sustainabilitas, ya,
legalitas dan sebagainya. Yang paling penting saya tadi mendapat penjelasan itu banyak kegiatan-kegiatan sejenis yang ujung-ujungnya itu minta bantuan ke Kementerian Desa. Sehingga Kemendes menjadi sangat bingung gitu gimana mau minta bantu membagi-bagi itu. Tapi kalau mandiri saya kira itu satu sumbangan yang sangat luar biasa. Apalagi gratis tadi itu ya. Untuk memang yang sederhana, bukan yang tadi disampaikan jembatan ambruk, gedung ambruk dan sebagainya, karena itu ada standar yang lain. Yang kedua tentang konten tadi Pak Ipan, saya setuju copyright ya, supaya tidak terjadi kemudian kasus semacam plagiasi atau semacam apalah begitu ya. Ya karena di media sosial YouTube itu sangat terbuka sekali. Ya, sangat terbuka sekali. Dan tolong saya kira tadi sudah ada contoh ya, dijelaskan identitasnya. Konten ini dibuat oleh ini sekian dan sebagainya. Jadi ada tadi Mas Wirjo mengatakan ada validasinya lah. Untuk konten YouTube pun juga ada validatornya supaya kemudian memudahkan. Yang ketiga saya kira mungkin bisa bekerja sama dengan institusi terkait seperti PU. PU itu ada badan diklat yang ngurusi ini ya. Mungkin Mas Wirjo nanti bisa linknya itu bisa nyambung. Jadi materi-materi yang ada di badan diklat PU ya tentang bangunan-bangunan itu bisa link ke situ. Karena saya tahu itu ada pemeliharaan jembatan, ada pemeliharaan. Saya sudah terlibat di situ beberapa tahun yang lalu untuk konten-konten yang sifatnya infrastruktur banyak sekali. Jadi channelnya itu link channel masing-masing itu kan banyak sekali. Gitu. Nah yang penting saya kira tadi capacity building untuk masyarakat desa ini menjadi misi utama Kemendes akan tercapai lewat proyek-proyek Pak Mas Wirjo yang tadi sebagai contoh. Makin banyak kegiatan-kegiatan seperti ini makin sangat bagus. Apakah itu literasi kesehatan, apakah itu literasi pelestarian lingkungan. Ya, Mas Wirjo saya kira di Kalimantan problem utama itu lingkungan. Jangan lupa itu. Ya, lingkungan ada banjir, tercemar, macam-macam lah, hutannya habis dan lain-lain. Jadi banyak konten-konten yang tidak hanya infrastruktur. Ya bisa tadi Pak Ipan itu bisa 18 SDGs itu bisa ada konten literasinya itu, ya semua di situ. Ya. Saya kira itu apresiasi saya dan yang paling penting sebetulnya Pak Ipan, jangan mematikan kreativitas dari bawah. Ya. Kalaupun ada kekurangan di sana sini itu biasa saja, malah dibantu, diluruskan, difasilitasi dan sebagainya. Ini contoh untuk teman-teman lain di tempat-tempat lain di provinsi lain ya. Makin banyak inisiatif dari bawah itu capacity building-nya makin kelihatan. Ya. Dan Mas Wirjo sesuai dengan latar belakangnya saya kira infrastruktur bisa ditambah dengan lingkungan, kesehatan dan lain-lain. Gitu, saya kira begitu. Terima kasih Pak. Senang sekali ini ketemu dengan Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Yayan. Nah, jadi kalau bicara kelembagaan sebenarnya Kemendes sudah punya Akademi Desa. Nah, jadi secara kelembagaan hanya tinggal diwadahin saja. Tapi kalau tidak pun dengan kaidah-kaidah yang tadi disampaikan, TV Desa juga mulai mengembangkan kemarin mobile jurnalis dan juga sudah ada dalam agenda kami dan teman-teman adalah mengembangkan Desa Institute. Jadi memberikan ruang kepada teman-teman yang siap menjadi pembelajar, membagi ilmu dan seterusnya. Kita akan siapkan wadahnya, kita akan siapkan channelnya, tapi dalam etika kami maka Mas Wirjo ini lebih pas ada di Akademi Desa untuk memberikan edukasi. Tapi atau begini, TV Desa itu mengikuti jejaknya Kompas itu loh, Kompas. Koran Kompas itu yang menyediakan berbagai macam slot-slot pelatihan. Ya. Bagus. Itu sebenarnya sudah kita siapkan, Prof. Coba kami harus juga menjaga etika bahwa karena Mas Wirjo ini bagian dari teman-teman di penampilan profesional, maka kami sampaikan Akademi Desa lah tempatnya. Tapi kalau pada saatnya tempat di sana mungkin tidak ada dan seterusnya, kami sangat welcome untuk memfasilitasi, menyiapkan
satu media khusus pembelajaran, dan kami memang sudah memulai kemarin. Kita mengambil segmentasi untuk jurnalistik itu Akademi TV Desa, tapi sebenarnya kami juga sudah ada yang kita siapkan itu adalah Desa Institute yang memang secara institusinya kami juga akan bekerja sama dengan para pihak. Tapi kembali lagi, mari kita kuatkan Kementerian Desa, mari kita besarkan peran Kementerian Desa. Maka kesempatan pagi ini saya mengajak teman-teman di Kementerian Desa, karena Akademi Desa juga sudah ada lembaganya, sudah ada keputusan menterinya, pengelolanya dan seterusnya. Maka sangat menjadi luar biasa kalau Mas Wiryo ada di sana untuk menjadi salah satu mentor tentang teknik sipil pedesaan. Tapi Mas Wiryo tenang aja, kalau mungkin beberapa waktu rasanya belum ada tempat, TV Desa siap untuk memberikan tempat dan bahkan memberikan slot jam-jam malam untuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hormat saya untuk Mas Wiryo, luar biasa berbagi ilmu dengan cuma-cuma, itu tidak semua orang bisa melakukan. Tapi salah satu pesan almarhum bapak saya, ketika kamu berilmu maka kamu harus belajar dari sumur. Semakin banyak yang mengambil airnya, pada saatnya tidak berair lagi, maka kita akan memperdalam lagi, dan pada saatnya air itu tidak pernah habis siapapun yang mengambilnya. Artinya kerelaan sumur untuk diambil airnya itu tempat kita untuk belajar tentang bagaimana kita memiliki ilmu. Jangan pelit-pelit dibagi, karena sumur ketika tidak diambil airnya akan berbau dan dia akan sangat sedih karena airnya berbau dan tidak ada manfaatnya. Kira-kira seperti itu pesan almarhum bapak saya ke saya, sehingga saya selalu berpikir bagaimana berbagi ilmu itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan kemudian sesuatu yang membuat kita rugi. Karena tidak ada orang yang miskin karena berbagi ilmu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih kerabat desa, luar biasa pagi ini. Sekali lagi Mas Wiryo, saya sangat salut, hormat atas apa-apa yang sudah dikerjakan. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Kita akan selalu hadir Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDGs Desa. Kita akan Kapus Datin akan menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat dan tokoh-tokoh inspiratif pada tiap pagi Senin sampai Jumat. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, Olupes Kontrol Baris, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Olupes Kontrol Baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa.
18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.